Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau coaching ya, bukan reading. Jadi mungkin tidak ada gambar ya. Jadi jangan netizen bertanya ya. Kalian bertanya kok Kak Ica nggak ada gambarnya. Karena saya mau coaching ya di pertanyaan dari netizen ya, dari pertanyaan netizen di mana saya mau menjawab tentang narsistik, hubungan toksik bersama narsistik ya. Jadi saya tidak reading karena memang kondisi dan situasi saya tidak ada di meja readingan, sehingga saya tetap terpanggil untuk bisa pencerahan, memberikan wejangan buat kamu, di mana saya terpanggil untuk coaching, di mana biasa berbayar, ini saya kasih kamu gratis. Ya semoga bisa teredukasi juga dan kamu bisa tahu ternyata oh ini yang harus saya lakukan, keputusan ini yang harus saya lakukan. Ya jangan hanya didengar saja tetapi harus dilakukan ya. Dan maaf saya disclaimer dulu ya, di sini saya bukan bilang kamu harus berpisah, kamu harus bercerai, kamu harus apa, no ya. Saya disclaimer bahwa coachingan saya ini untuk mentalmu, untuk kesehatan jiwamu, bukan urusan cerai dengan dirimu dan pasanganmu, berpisah ataupun bermusuhan ataupun apapun, no ya. Ini konten saya bukan ranahnya ke situ, karena berpisah dan segala macamnya itu antara pribadi kamu, pilihanmu. Di sini saya hanya mau memberikan pencerahan untuk kesehatan mental dan jiwamu. Ya, jadi dicamkan baik-baik itu antara dirimu, ya, dirimu dan jiwamu, bukan antara dirimu dan pasanganmu. No, itu bukan ranah saya. Ya, itu urusan kamu, pribadimu dan pilihanmu. Ya, oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan ya. Tetapi hari ini saya coaching ya, tetapi tetap seperti pembukaan seperti biasa, readingan untuk kalian di hari-hari berikutnya ya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Ya. Oke, jadi seperti gitu, dimana ada pertanyaan dari subscriber ya, ataupun netizen kemarin bertanya pas saya readingan tentang narsistik ya, dimana mungkin kondisinya dia lagi terjebak dalam hubungan toksik bersama narsistik. Dan dia bertanya kepada saya, Kak Ica, bagaimana supaya saya bisa tenang dalam hidupku? Ya, kalau saya sudah terjerat dalam narsistik, yaitu pilihan, seperti tadi saya bilang, kamu mau lebih mencintai narsistikmu atau dirimu? Ya maaf mungkin saya bicaranya agak sedikit ceplas-ceplos ataupun mungkin tidak berkenan di hatimu. No, saya sekarang di sini tuh hanya menyampaikan suara semesta untukmu, di mana saya memberikan edukasi, di mana intonasi kalau agak ngegas berarti itu harus kamu lakukan. Kenapa? Karena kalau kita loyo-loyo ya berarti mungkin kamu pandang enteng bahwa Kak Ica biasa aja nih, belum marah nih, belum apa ya, bukan marah sih, saya nggak pernah marah ya. Saya apa ya, kalau dibilang mungkin kalau ngegas atau tegas itu terkadang mungkin intonasinya ya agak seperti begitu, itulah diriku gitu ya. Jadi ungkapan sayang peduli terhadapmu ya dengan intonasi yang agak sedikit ngegas. Tetapi intinya saya hanya memberikan edukasi, selebihnya dirimu ya. Karena gini, kalau kita tegas, kadang-kadang orang itu berpikir salah kalau energinya negatif ya. Contohnya ibu guru, ya kamu bisa menjadi orang hebat, orang pintar saat ini karena gurumu dulu tegas. Ya, kamu bisa membaca, kamu bisa menghitung karena dulu ibu gurumu tegas atau orang tuamu tegas. Bukan karena dia tidak menyayangimu. Dia peduli padamu, dia mau menjadikanmu orang di masa depan yang baik, sehingga ya itu. Kalau tidak tegas, ya kapan kamu mau dengar? Ya, jadi gitu ya. Jadi bukan saya memarahi atau mengintimidasi atau menjudge-mu, no. Ya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati, ya, karena itu suara semesta juga yang ingin mungkin menegurmu supaya kamu bisa mendengarkan, ya, dan ya setidaknya bisa diterapkan dalam kehidupanmu. Oke.
Jadi dia bertanya ya, kalau sudah terlanjur hidup dengan narsistik itu gimana Kak untuk melepaskan? Ataupun mungkin kondisinya ya saya mau berbahagia tetapi tetap bersama narsistik. Wah, jadi gini ya, kalau kamu mencintai dirimu sendiri, kamu tuh tidak akan pernah, Kak Ica, bagaimana supaya narsistik itu bisa berubah? Kak Ica, bagaimana itu supaya narsistik itu bisa mencintai saya? Apa yang harus saya lakukan? Jadi kita pahami dulu bahwa narsistik ini adalah gangguan kepribadian, gangguan mental, yang mana dia merasa tidak merasa bahwa dirinya itu sehat-sehat gitu, dirinya itu tidak ada sakit gitu, karena dia tidak menyadari, ya. Jadi kalau kamu mau berbahagia dengan narsistik, kebahagiaannya adalah penderitaanmu. Kamu nggak bisa berbahagia bersamanya. Kalau kamu berbahagia, dia yang menderita. Dan dia ini posisinya tidak mau menderita. Jadi korbannya adalah dirimu. Ini kan gangguan mental kan, gangguan kejiwaan. Kalau dibilang jiwa tetapi masih ya tahap rendah. Tapi dia merasa bahwa hidupnya itu baik-baik saja, saya nggak gila loh. Ya, ini ada dua penyebab. Penyebabnya karena dia dulu tekanan dari orang tua yang toksik, ataupun trauma, dibully, di ini, di itu, waktu semasa kecil atau semasa ya kehidupannya. Dia mau mencari panggung, dia mau mencari ketenaran, dia mau mencari pembelaan, dia mau mencari mencari kalau mau dibilang apa ya, kalau dibilang nama, ya. Dia ingin dilihat, dia ingin menjadi orang yang hebat, yang mungkin dulu orang selalu merasa dia itu nggak bisa apa-apa gitu. Dengan cara apa? Menyiksamu, membandingkan antara dirimu dan dirinya, di mana mata orang kamu itu selalu salah, ataupun di matanya dia selalu salah, dirimu selalu salah, dan dia benar. Makanya kalau ditegur dia nggak bisa dengar, ditegur dia merasa paling hebat, paling benar, dia nggak pernah merasa salah dan nggak mau minta maaf. Jadi kalau kamu mau minta dia membuatmu bahagia, jangan harap. Karena yang dia inginkan adalah kebahagiaan dirinya, di mana kebahagiaan dirinya adalah penderitaanmu. Ya. Kalau kamu belum menikah, ini biasanya yang terjerat ini adalah orang yang sudah nikah. Kalau seandainya kamu belum menikah dan Tuhan memberikan kamu jalan untuk pisah, kenapa kamu mewek? Karena saya merasakan di sini ya, energi dari kalian itu berpisah dengan orang narsis itu. Aduh ya ampun, saya sangat-sangat merasa bersalah. Kenapa seorang hebat begitu, orang baik begitu, saya putus dengan dia? Kenapa ya? Karena dia mengkamuflase, minta validasi dari orang-orang lain, mungkin sahabatmu, supaya kamu tuh merasa bahwa kamulah yang dalang dari perpisahan itu, sehingga kamu merasa bahwa aduh saya sangat-sangat luar biasa bersalah sekali, menyalahkan diri sendiri. Makanya saya bilang kalau kamu itu terkoneksi dengan orang narsistik, orang hubungan toksik bersama narsistik, mentalmu yang diuji, mentalmu yang akan dia siksa, dimana kamu akan mendapatkan judge dari orang. Secara tidak langsung dirimu sendiri yang menjudge dirimu. Dia gak bicara saya bunuh kamu, saya ini, no. Dia itu lebih ke tekanan mental kita. Apalagi kalau seandainya kamu ya dibilangnya sudah nikah ya, dia akan bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi orang tua yang baik, bisa bagaimana caranya supaya dia mendapatkan suplai di luar sana, walaupun mungkin dia sudah mempunyai pasangan. Dan kalaupun seandainya dia berselingkuh dan ketahuan, ya dia lah menyalahkanmu lagi. Itu kan karena kamu terlalu sibuk, nggak urus saya, ini macam-macam. Pokoknya dirimu yang salah. Jadi syukurlah kalau seandainya kamu sudah berpisah, ataupun dalam tanda kutip semesta memberi kamu belum terikat secara agama ya, artinya dalam status pernikahan, karena kita tahu agama itu kan melarang untuk kita berpisah. Tapi perpisahan itu bisa terjadi kalau itu sudah tidak ada, dalam tanda kutip tidak ada, itu jalan terakhir, tidak ada solusi lagi, ya. Jadi kalau kesannya kamu belum dalam suatu pernikahan, dan semesta memberikan kamu atau membukakan matamu bahwa ini orang narsistik itu hanya mau memanfaatkanmu, berarti syukur. Jangan kamu menangis, jangan kamu tertekan. Ini yang saya lihat di sini ya, saya merasakan itu kamu tuh kayak macam merasa bahwa saya ini manusia paling kurang ajar. Jadi menyalahkan diri sendiri. Padahal semesta mau menyampaikan bahwa kamu sudah terbebas dari derita narsistik. Dan kamu tidak tahu bahwa
Itu jeratan atau jebakannya. Supaya apa? Kamu datang ke dia untuk meminta maaf, kamu yang datang ke dia untuk mengibah-ngibah, untuk ayo kita kembali lagi. Supaya apa? Dia memperalatmu, mengambil apa yang kamu punya. Pada saat kamu tidak punya, dia pergi memanfaatkan. Ya. Jadi kamu harus berterima kasih, semesta melindungimu. Tapi ya kalau seandainya edukasi ini kamu mendengarkan edukasi ini, berarti artinya pada saat kamu tidak tahu dan kamu teredukasi, kamu sudah tahu, ya berarti kamu harus mengambil sikap. Artinya gini, orang bodoh ya, maaf kalau saya bicara kasar itu yang tadi saya bilang ya. Bukan berarti saya ini, cuman saya berumpamakan. Kalau orang bodoh dia jatuh ke dalam jurang karena dia tidak tahu bahwa itu ada jurang di situ. Akhirnya dia masuk dalam jurang kan, karena dia tidak tahu. Orang bodoh itu kan tidak tahu. Tetapi pada saat dia sudah tahu, ya, dia pasti tidak akan, oh ya, saya belajar dari pengalaman saya bahwa ada jurang di situ. Saya nggak boleh lewat situ. Nanti saya masuk lagi dalam jurang. Nah, ini yang terjadi pada dirimu Aries ya. Kamu tuh udah tahu bahwa dia itu memanfaatkanmu, menyakitimu, tidak mencintaimu setulus hati, tapi kamu itu kayak tidak berdaya gitu. Dengan muka manisnya, senyum manisnya, kebaikan-kebaikan dia yang palsu, ya. Kalau dibilang kebaikan dia yang palsu itu artinya kebaikan yang hanya untuk memperlihatkan dirinya gitu. Ya, contohnya dia membantumu depan orang, dia pijit kamu, dia ini depan publik. Supaya dilihat, wih dia lelaki yang baik, lelaki yang bertanggung jawab. Tapi di rumah, HP aja, nggak mau kerja keras. Ya, kadang-kadang malah seakan-akan tidak bisa mendengarkan curhatanmu, keluh kesahmu. Ini contoh kalau kamu sebagai wanita. Selalu menyalahkanmu, tapi kalau di depan publik, wah sangat luar biasa peduli. Nah itu yang saya maksud, kamu udah tahu itu hanya tipuan, tetapi kamu masih mau terjerat dalam kepalsuannya gitu. Nah itu berarti bukan orang bodoh, itu orang apa itu? Kamu jawab sendiri. Jadi kalau orang bodoh dia tidak tahu, ini kamu sudah tahu tapi kamu masih mengizinkan dirinya untuk menyakitimu. Jadi seperti gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, ada beberapa yang dimanipulasi karena mungkin harta, kedudukan, jabatan, anak. Ya. Dimana di awal dia memberikan yang terbaik, seakan-akan kamu itu satu-satunya. Kenapa? Karena dia ingin mempunyai sesuatu dari dirimu. Contohnya ya, dia bisa kamu tuh orangnya hebat. Dia narsis itu mencari orang-orang hebat. Tetapi orang-orang yang terlalu polos, yang bisa dibodoh-bodohi, dimana dia mau men-settingmu gitu. Pada saat dia tahu bahwa ternyata kamu sudah tahu bahwa kamu nggak bisa disetting, saya nggak bisa setting kamu, dia pergi mencari suplai lainnya yang bisa disetting, yang bisa dibodoh-bodohi, yang bisa dikamuflase. Ya, contohnya dia pemalas, kamu kerja, kamu mandiri, ya dia santai-santai aja, kamu mandiri kok, saya santai-santai aja, saya terima duit, saya bisa numpang hidup, saya bisa numpang popularitas, numpang aja supaya apa? Dia mendapatkan panggung. Ya, kepenuhannya terpenuhi. Mungkin kamu kasta up, ya dia naik tahta, ya. Kita bicara tahta, kasta, ya. Mungkin dia di golongan yang biasa-biasa aja, ya ternyata menikah dengan kamu up. Ataupun kamu banyak duit, dia menikmati fasilitasnya kamu. Ya, hidup santai, penuh dengan kemewahan. Tetapi pada saat kamu terpuruk, dia nggak mau, ayo kita sama-sama keluar dari keterpurukan. Dia tidak menopangmu, malah dia pergi dari dirimu, seakan-akan atau seolah-olah itu dia nggak punya hati. Bahkan dia menjeratmu seperti tadi yang saya bilang, ya mungkin membuatmu marah, membuatmu untuk bisa mendapatkan simpati dari publik ya. Akhirnya mungkin ada kata kasar keluar dari mulutmu, ataupun mungkin kondisinya ada tindakan yang karena saking marahnya kamu nggak sengaja memukulnya. Padahal itu jeratan dia. Ya, gitu ya. Dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Jadi seperti gitu. Ataupun mungkin ada kata-kata yang, kalau gitu aja kita cerai, saya juga malas hidup dengan orang-orang kayak kamu. Nah, itu sebagai senjata dia di mata publik bahwa dia yang minta cerai kok, kita cerai karena dia. Supaya apa? Kamu tersudutkan mental kamu lagi. Dimana orang-orang di luar sana, entah keluarga, entah sahabat, ataupun apapun ya, menjudge kamu bahwa kamu yang salah. Saya cerai karena dia minta. Pokoknya semua salah kamu. Ataupun saya menuntut cerai, kenapa? Karena KDRT.
Karena apa? Dia tahu bahwa dia mau hilangkan tanggung jawab dia. Tetapi bagaimana caranya supaya nama dia terlepas dari dirimu yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak mempunyai apa-apa, ya, supaya dirimu yang seolah-olah menginginkan perpisahan itu. Sehingga kamu merasa menangis, aduh saya bersalah, maafkan saya hilaf, saya bicara. Jadi kamu tuh kayak tekanan mental dengan dia. Kenapa? Karena dia senang, bahagia melihat kamu menderita. Itu pun kalau seandainya kamu sudah tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mempunyai apa-apa, ya diam aja, mangut-mangut. Masih masih ada sumber daya yang masih dikeruk. Pada saat kamu sudah tidak ada, ya itu dia cari-cari masalah supaya bagaimana caranya supaya terlepas dari dirimu. Itu pun kalau sudah ada ikatan pernikahan. Tetapi di sini kamu kayak macam, aduh saya tetap harus mempertahankan. Kalau memang dari dirinya sudah tidak mau mempertahankan, kamu mempertahankan berarti kan pincang. Ataupun mungkin kondisinya kamu punya sumber daya, kamu sudah tahu bahwa saya dikamuflase, saya dimanipulasi. Tetapi karena dia tahu kamu masih mempunyai sumber daya yang bisa dia keruk, akhirnya dia tetap bertahan. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin masuk di anak. Dia tuh intinya kalau ada sumber daya dari dirimu, ya, ada yang masih bisa dia keruk, ya, masih bisa dia manfaatkan, masih bisa dia happy dari dirimu, ya, dia akan diam di situ. Dia akan keruk sampai habis. Walaupun mungkin kamu sudah tahu, ini yang maksudnya nih, kalau yang sudah tahu itu kadang-kadang kamu kan mau keluar atau mau mau lebih menghindar, ya. Dia akan memakai anak. Ataupun kalau dibilang ya hidupmu akan digantung begitu aja, tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada penyelesaian, tanpa ada kata. Tapi kalau orang sudah self love, ya dia sudah terserah kamu mau jadi apa terserah. Tapi ini yang saya readingkan kepada kalian, ya, saya coachingkan kepada kalian ini, bahwa kalian yang belum self love, belum tahu, seakan-akan menyiksa dirimu karena kesalahan dirimu, padahal dirimu bukan orang yang salah gitu. Jadi kamu membenarkan yang salah karena ikut dia yang toksik. Jadi kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Ya, contoh dia masuk lewat anak, kamu mau, sudah deh, kamu tuh hanya kamuflase, kamu tuh mempermainkan saya, memanfaatkan saya mau pisah dengan kamu. Ini contoh, ya, kalau kamu sudah tahu orangnya gitu, ya, wah ternyata ini orangnya nggak baik nih. Karena kan ada dua versi, ya, satu memang tidak tahu, satu tahu. Kalau kamu sudah tahu tapi dia masuk dan kamu masih mempunyai sumber daya, ya otomatis dia masuk ke anak, ya, dia memberikan perhatian ke anak, memberikan hadiah apa supaya anak itu kayak macam merasa rindu. Nanti dia akan berpikir, dia tahu kamu punya kelemahan di anak. Nanti pasti anak kamu, aku rindu ayah, seandainya kamu wanita, aku rindu ayah. Jadi kamu merasa aduh ya ampun, saya salah apa, kasihan anakku menderita karena ego saya memisahkan anakku dengan suami, karena ego saya memisahkan anakku dengan orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Jadi kamu merasa bersalah lagi. Jadi kamu mengambil tindakan nggak bisa. Akhirnya kamu masuk dalam perangkapnya lagi. Karena dia tahu kelemahanmu. Karena kamu tidak tegas. Nah, itu salah satu. Kalau yang kedua, itu yang kamu tidak tahu. Yang kamu tidak tahu itu yang seakan-akan pada saat kamu sudah habis, ya dia ingin pergi. Ya. Kalau seandainya kamu sudah tahu dan sudah habis, ya sudah, dia pergi kayak macam seakan-akan tidak ada beban, tidak ada ini, kayak macam ini kan kalau kita bicara narsistik itu kan kelakuan atau hal kepribadian dari seorang anak kecil yang masuk ada dalam tubuh orang dewasa. Yang mana kita lihat anak kecil itu seenaknya aja. Ya, kadang-kadang kita harus sabar, dia belum tahu apa-apa. Ya itu seperti gitu. Di mana dia di dalam tubuh orang dewasa merasa dirinya paling benar. Contoh, ya, kamu sudah membersihkan rumah ini, kamu seorang kakak, adikmu, ada adikmu, ya. Terus kamu sudah membersihkan, wah dia berantakin lagi. Siapa yang gak emosi? Begini kamu marah, ya, dia menangis minta perlindungan ke orang tua. Akhirnya kamu kamu terintimidasi lagi, kamu dapat marah lagi dari orang tuamu. Padahal kamu tegur yang untuk kebaikan gitu. Jangan kamu berantangin rumah itu kotor lagi, berantakan lagi, padahal saya sudah membersihkan. Tapi ya dia merasa seperti gitu. Semakin kamu terintimidasi, anak kecil kan gitu, minta pembelaan supaya kamu dapat marah. Dia senang, wah saya happy, saya dibela. Jadi dia meminta pembelaan. Kalau orang narsistik ini pembelaan dari publik, entah dari sahabat, orang luar. Dengan cara apa? Menjudgemu, mencerita aib-aibmu, membongkar semua rahasia-rahasia pribadi ke publik, ya. Terus mengkambing hitamkanmu,
Terus habis itu juga saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang di apa ya, kalau dibilang menjadi penghasut ya, supaya kamu tuh bertengkar dengan mungkin si A, si B, keluarga ini ya. Supaya apa? Dia mendapatkan kubu, mendapatkan topangan dari orang-orang, dari publik untuk bisa menekanmu secara mental. Nah itu, jadi kamu harus perhatikan, hati-hati, itu dia licik, bukan membunuh secara halus, dia pembunuh secara halus, bukan membunuh secara terang-terangan, tapi dia menyerang dari sisi mentalmu. Ya, apakah dia bisa berubah? No. Karena itu penyakit kejiwaan, dia harus pergi berobat. Sedangkan dia merasa tidak salah, dia tidak mau ke rumah sakit, dia tidak mau konseling, ya. Ya, apakah dia akan bisa berubah, Kak Isya? Tidak. Ini saya kasih tahu, bukan berarti saya menakut-nakutimu. Tapi kalau kita bicara kejiwaan, itu akan sering-sering kambuh. Dan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tapi ya karena egonya. Dia tidak mau dikatakan salah. Walaupun dia tahu bahwa saya salah. Tapi dia nggak pernah merasa salah. Makanya ada orang bilang, dia nggak punya hati ya. Memang karena dia ada gangguan kejiwaan. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Kalau kita bicara kejiwaan, ini kan berarti gangguan. Ya, ibaratkan kalau dibilang ya penyakit, dia gila tapi gila tidak waras, tapi masih apa ya, kalau gila masih sedikit lah, mungkin bahasanya gitu ya, bahasanya apa yang bagusnya ya, pokoknya intinya gila tapi masih dalam takaran rendah gitu ya. Apalagi kalau kamu punya anak, kamu mau menyelamatkan anakmu, baru kamu tetap bersama narsistik, dia akan menjadi seorang kader narsistik di masa akan datang. Kenapa? Karena dia mengikuti pola dari narsistik itu, pola asuhnya. Contohnya, kamu akan dianggap sebagai seperti sampah, dimarah, dimaki. Anakmu juga akan seperti itu, membantahmu, memakimu, keras kepala. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pola asuh dari narsistik dia ikutkan, itu adalah baik. Bagaimana kamu menyelamatkan anakmu kalau kamu sendiri, kamu memasukkan anakmu dalam jurang yang mana narsistik itu bikin gitu, jeratan itu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan narsistik, jangan harap anakmu akan patuh padamu. Karena dia merasa bahwa memaki itu baik, menjudge itu baik, marah itu baik. Karena pola asuh dari pasangan. Dimana pada saat anakmu baik, dia merasa bahwa itu anak saya. Tetapi pada saat anakmu berbuat jahat, ataupun mungkin ada kelakuan yang kurang berkenan di masyarakat, dia langsung bilang itu karena ibunya. Ya, gak pernah tegur-tegur dia. Pada saat kamu tegur anakmu, nanti dia pergi bilang lagi itu ke ibunya, terlalu menekan dia, marah selalu marah sama anaknya. Jadi kamu nanti kayak ada stres. Loh, saya tegur salah, saya diamin juga salah, terus apa yang harus saya lakukan? Jadi kamu tuh kayak macam serasa kayak mau stres, mau gila. Ya itu, makanya karena kamu dekat-dekat orang gila, jadi kamu akan sebegitu tekanan mental kamu yang akan dijajah. Ya. Jadi bagaimana supaya Kak Ica, narsistik itu, kita bagaimana membalas kejahatan narsistik? Untuk membalas narsistik itu adalah kebahagiaan dirimu. Kan tadi saya sudah bilang. Ya, ini saya Q&A ya. Jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kamu mau ada pertanyaan lagi, bisa ketik di kolom komentar. Saya mungkin kalau ada kesempatan saya akan coaching lagi ya dari pertanyaan kalian. Bagaimana supaya narsistik itu balas dendam kepada narsistik? Ya kita balas dendam secara mental juga. Kamu membalas dendam dengan bagaimanapun, dia nggak akan ngaruh ke mental. Pertama, dia tidak suka lihat kamu bahagia. Kamu harus berbahagia. Dengan apa? Prestasi. Contoh ya, dia sudah publikasikan bahwa wah kamu tuh begini jelek-jelekan kepada orang, baru kamu balas, berarti kamu masuk jeratannya. Diam aja, nggak usah digubris. Dia kan mencari panggung biar heboh di sosial media, orang tahu oh ternyata ini begini. Seharusnya aib kita ditutupi, malah aib dibuka-buka. Selama kamu gubris, dia tambah senang. Karena orang semua pada tahu tuh, viral ya, dia tambah senang. Tetapi kalau kamu tidak gubris, ya tertutup kan, dia bilang wah dia nggak gubris nih, biarin aja deh. Jadi orang bisa tahu ini mana yang salah, mana yang benar nih. Buktikan bahwa apa yang dia katakan itu salah kepada orang-orang dari prestasimu, supaya dia malu. Jangan kamu menambah-nambah, berkuar-kuar, saling menjelekkan. Berarti sama saja kamu dengan dia mempermalukan diri sendiri di publik. Kamu ibaratkan menelanjangi dirimu sendiri. Biarkan aja orang yang menilai.
ya. Orang mau bicara kita baik, mau bicara kita buruk, ya terserah. Tetapi buktikan bahwa apa yang dia katakan di masa lalu tentangmu itu salah. Dan biarkan dia. Kamu harus berbahagia. Selama kamu berbahagia, selama kamu happy, selama kamu berprestasi, itu adalah ancamannya atau penyiksaannya. Dia tersiksa melihatmu bahagia. Seperti gitu, ya. Jadi kamu yang harus bisa mengambil sikap. Apakah saya harus bercerai, itu terserah dari dirimu. Yang pastinya saya cuma bilang kalau kamu terkoneksi dengan narsistik, kamu yang harus jaga jarak. Kamu yang harus mengambil keputusan. Tapi saya sudah korban banyak kak, dari materi, tenaga, uang, dan segala macam. Semua itu bisa kembali kalau kamu sadar. Kalau kamu dibilangnya waras, itu akan kembali. Apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, kamu gak bisa mengulangnya kembali. Tapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan kewarasanmu. Tetapi kalau kamu tidak waras, ya bagaimana itu barang bisa kembali? Ikhlaskan, self love, cintai dirimu. Ada juga yang berpikir bahwa Kak Ica, saya belum siap jadi janda. Ya sudah, kalau memang belum siap, jangan mengambil tindakan untuk bercerai. Karena kita bicara tentang hati ya. Kita bicara tentang hati. Kalau dirimu merasa bahwa saya belum siap, berarti jangan bercerai. Berarti tetap kamu dalam posisi belum janda, tetapi hubungan digantung, ya nggak jadi masalah. Tapi kamu tetap harus bisa mencari nafkah untuk dirimu, untuk anakmu, mempercantik dirimu, membuatmu bahagia dengan lahir batin. Itu maksud saya, bukan masalah status. Status itu ya urusan kamu dan negara, urusan kamu dengan Tuhan, urusan itu. Tapi dirimu dengan dirimu dan jiwamu dulu yang diperbaiki di sini. Urusan yang di luar-luar itu nanti, pada saat kamu sudah waras, pada saat kamu sudah sembuh dari mentalmu yang terpuruk itu. Ibaratkan ya kamu harus bisa lebih mencintai dirimu, bisa up ya, baru kamu bisa yang lain. Ibaratkan kamu sudah sembuh, kamu bisa menolong orang lain. Bagaimana kamu sendiri sakit mau tolong orang lain, gak bisa. Harus kuatkan dirimu, baru benahi satu-satu apa yang harus kamu benahi dalam hidupmu, yang mana selama ini sudah hilang, yang mana selama ini belum terwujud. Cita-citamu diwujudkan. Bikin prestasi yang bagus, supaya apa? Dia menyesal. Bukan menyesal dalam artian dia gak pernah menyesal ya, tapi setidaknya dia tidak dapat panggung dari orang gitu. Dia kan mau mendapatkan panggung ya. Jadi buatlah kamu yang mendapatkan panggung dari publik, supaya dia merasa wah, itu tersiksa dia. Kalau dia tidak dapat panggung ya, dia akan tersiksa. Makanya dia tuh selalu mencari panggung dengan cara lebih berbuat baik pada orang, lebih spiritual. Ya spiritual padahal tipu ya, padahal itu bohong. Kalau orang berspiritual tidak mungkin dia berbuat jahat. Tapi karena dia mau mencari panggung supaya dibilang baik, dibilang ini. Makanya kalau orang narsistik ya, orang yang sudah tahu karakternya, pasti dia akan menjauh. Karena ternyata orang ini dia mau cari suplai lainnya yang belum tahu dia. Dimana ya dia berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu. Padahal semua itu palsu. Untuk bisa menarik targetnya. Dan dia menarik target itu bukan orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia menarik target itu kepada orang-orang yang bisa dia kamuflase, yang mempunyai sumber daya. Pada saat dia kamu sudah tidak mempunyai sumber daya, dia pergi. Dia tidak lihat dari kebaikanmu, apa yang sudah pernah kamu berikan. Dia tidak lihat dari itu. Dia hanya lihat bahwa saya bisa mengerukmu, bisa senang bersamamu atau tidak. Kalau tidak ya sudah, silahkan kamu pergi jauh-jauh. Kalau senang bersama saya, kalau susah jangan bawa-bawa saya. Orangnya gitu. Jadi jangan pernah merasa mau mendapatkan kebahagiaan dari narsistik. No. Kamu yang harus bisa menjadi memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ya. Karena sangat disayangkan kalau hidup di dunia ini yang sementara ini kamu habiskan hanya untuk tidak berbahagia. Itu sangat disayangkan sekali. Pada saat akhir usia kamu naik ke surga contoh ya, terus kamu mempertanggungjawabkan apa yang kamu sudah kasih di bumi ini, nggak ada, saya hanya tersakiti. Wah, sia-sia hidupmu. Kamu harus bisa menjadi orang yang hebat untuk dirimu dan orang lain. Nah seperti gitu ya. Jadi kalau kamu sudah tahu kamu korban, ya bergerak, mengambil keputusan. Bukan berarti saya suruh kamu cerai, no. Setidaknya apa yang bisa membuatmu happy aja, itu yang kamu lakukan. Cerai dan tidaknya itu urusan pribadi. Tapi ingat, kalau kamu belum siap bercerai, jangan sekali-sekali bercerai. Karena penjudge
Ya, omongan orang itu kadang-kadang mental kita juga down. Kalau kamu sudah siap dengan omongan orang, ya, dengan status barumu, entah janda, duda atau apapun, ya, terus penghakiman dari orang itu kan dia punya cara itu untuk menghakimi kamu, ya, menjelek-jelekan kamu. Pada saat kamu sudah siap untuk menerima itu, penghakiman itu, karena narsistik itu kan tidak mau melihat kamu bahagia. Dia pasti mencari cara bagaimana caranya supaya kamu tidak bahagia. Ya, penghakiman itu setelah kamu mendapatkan penghakiman, dia lihat mentalmu. Kalau kamu tidak gubris, berarti kamu bisa up. Kamu bisa sehat, sembuh. Tetapi kalau kamu masih merasa, aduh ya ampun saya bersalah, saya nggak nyaman dibilang janda, saya nggak ini, kalau orang bisik-bisik, mungkin mereka cerita saya, macam ada rasa bersalah, jangan mengambil sikap untuk bercerai. Bercerai itu harus siap mental juga, bukan karena ego. Karena kita mempertanggungjawabkan juga ke semesta. Ya. Jadi harus bisa siap lahir batin. Oke, itu yang saya bisa bantu ya, sedikit edukasi untukmu ya, Aries. Semoga apa yang beberapa subscriber pertanyakan bisa terjawab, dan kalau kamu dalam posisi ini berarti kamu yang harus bisa mencintai dirimu sendiri ya, supaya bisa terbebas dari orang-orang yang hanya memanfaatkan dirimu ya, atau hanya datang untuk menyakiti dirimu. Sangat-sangat disayangkan hidupmu dipakai hanya untuk tidak berbahagia. Wow, sangat disayangkan ya. Berarti ngapain kamu hidup di dunia ini kalau cuma dibuat menderita? Ngapain ya? Harus waras. Kita harus waras ya. Kadang-kadang ada yang bilang, Kak Ica kemarin bilang harus kita lebih jangan ini menyimpan dendam, jangan harus up, hati harus suci, harus ini bicara iya antara kamu dengan Tuhan. Kalau kita bicara antara kita dengan Tuhan, naikkan vibrasi kita. Ya, jadi tahu polanya, tahu siapa yang kita hadapkan ini. Yang kita mau berhadapan dengan siapa. Kalau kita bicara dengan Tuhan, berarti kita lebih intuisi jiwa kita. Ya, intuisi hati kita lebih dominan, bersih, suci, ya, ibaratkan nggak boleh melepaskan semua masa lalu, memaafkan. Oke. Supaya kita bisa mendengar suara semesta, kita lebih khusyuk dengan Tuhan. Tetapi kalau kita berhadapan dengan NPD, ini antara manusia dengan manusia, bukan manusia dan Tuhan. Kalau kamu lebih pakai empatimu, ya anggap aja kamu menuhankan manusia itu, orang NPD itu. Jadi kita harus waras. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, kita lebih up untuk jiwa kita, hati kita. Tetapi kalau kita berhadapan dengan manusia, harus seimbang antara hati dan logika kita. Karena di firman juga, ya, kita beriman tapi harus juga berhikmat. Tapi terkadang orang itu, kita harus tetap ini, memuliakan ini, tidak apa-apa, harus disakiti juga nggak apa-apa. Karena kita kan dia itu kepala keluarga, jadi kita harus ikut-ikut. Ya terserah, itu pilihan. Cuman saya bilang di sini tekanan mental, kita bicara mental, itu semua pilihan juga. Ya, jadi kembali ke pribadi masing-masing. Saya di sini hanya membantu secara psikologis, secara kalau dibilang personality ya, antara dirimu dan jiwamu. Terlebihnya keputusanmu. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan hari ini. Semoga resonate dan bermanfaat untukmu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan dan coaching untuk kamu. Ya, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.